kamu bisa saksikan hari ini banyak perempuan yang membuang bayinya di jalanan, di kantong kresek, dibuang tempat sampah, dari semua. Walaupun sebetulnya kepada si bayi adalah karma. Karena jangan lupa, ruh yang ada pada bayi itu adalah ruh yang sebetulnya yang sudah di downgrade tadi semua, karena dia tadi di kehidupan sebelumnya dia telah ini ya tadi semua. Maka mari kalau mau kalian merubah, kata Abah, berhentilah mengeluarkan anak dari perut dengan alasan apapun sebetulnya. Karena hari ini sudah jadikan bisnis melahirkan itu. Ya, bayangkan sesuatu yang sakral diatur oleh Al-Quran, diatur oleh hadis, dijadikan bisnis dokter hari ini dan bidan tadi semua ya. Itulah yang Abah selalu dari udah bertahun-tahun Abah terus eksis tadi semua adalah karena kalau dibiarkan ini semua sahabat, sementara di negara-negara lain kayak di Belgia di mana orang yang mau melahirkan normal itu sudah dijamin oleh negara ya sahabat, pahami itu ya. Tapi yang sudah terlanjur nggak tahu hukumnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa setelah Abah kasih tahu ini karena dampaknya buruk kepada si anak, karena tali rahimnya, karena disitulah bedakan silaturahim itu harus keluar dari mulut rahim. Nah sekarang sudah ditemukan kenapa harus keluar dari mulut rahim Pak. Ternyata pada saat ruh kita keluar, ruh kita ini dari munan di sini. Kenapa orang malaikat itu suka digambarkan bulat di sini? Karena di kepalamu itu adalah pada saat bayi itu masih renggang dia. Maka pada saat dia melahirkan dengan normal, sebetulnya adalah rahim ibunya itu akan menekan sehingga lubang di kepalanya ini adalah lebih sempit tadi semua. Inilah kenapa hari ini manusia pecah pembuluh darah di otak itu adalah akibat tadi dia pada saat keluar itu tidak mengalami proses yang normal, melewati pintu rahim, dijepit oleh rahim ibunya sehingga adalah ubun-ubun bayi itu mengecil dari sahabat ya. Makanya sekarang cenderung anak-anak muda meninggal masih muda karena dia pecah pembuluh darah di otak dari sembilan. Kemudian kamu cek aja, klik data hari ini perempuan banyak adalah kanker payudara, kanker rahim, semua ya. Nah, sama saja, coba aja kamu cek. Kalau kamu adalah seharusnya adalah head adalah merupakan darah yang kotor, terus kamu ada makan obat untuk tidak mau head karena pergi, hati-hati. Itu juga adalah tadi semua. Karena misalnya Ramadan, saya nggak mau nanti di Ramadan itu adalah mengkodok gitu. Maka dia minum obat supaya tidak head, itu adalah akan menjadi penyakit yang luar biasa pada tubuhmu. Biarkan adalah metabolisme tubuhmu normal, sahabat ya, karena inilah hukum sunatullah yang sudah dibuat oleh Allah. Nah makanya tadi bahagia dan celaka itu sudah, maka sebenarnya dalam sebuah hadis baginda Nabi sudah bersabda adalah sesungguhnya adalah dikatakan oleh baginda asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Orang yang bahagia, orang celaka boleh bahagia dan orang yang bahagia boleh celaka. Tolak ukurnya adalah bila tadi semua. Nah, ternyata hari ini sahabat dengan disaksikannya kita bisa menyaksikan orang yang sudah bahagia menjadi keluarga yang bahagia, kemudian dia adalah dilahirkan kembali menjadi orang yang menderita. Yang tadinya dia sudah menjadikan seorang yang tapi kemudian dia turun derajatnya. Yang tadinya sudah di Samsung masuk lagi ke Cinitnit. Si SIM cardnya itu masuk ke Cinitnit. Di Cinitnit dia tidak bersyukur lagi, SIM cardnya dicabut, dimasukkan adalah kepada domba semua ya. Nah kemarin tuh Ibu Destri tuh dari Solok menyaksikan yang Abah katakan. Bah, saya melihat orang sakaratul maut wajahnya berubah jadi babi. Itu sebetulnya kalau kamu saksikan, maka kenapa kata Allah walaqad darona li jahannam katsiran. Tuh. Katsiran. Tapi sayang manusia tidak mampu melihatnya sudah. Tadi semua ya. Nah bagi teman-teman yang suka WA ke Abah, bagaimana kira-kira kepala saya? Nah Abah sudah berikan guidance kan waktu itu. Bagaimana sifatmu? Nah sebetulnya kamu bisa melihat dari sifat sebetulnya. Nah, tiap orang itu akan diperlihatkan dia kepalanya itu berdasarkan sifat. Dan Abah juga sudah ajarkan tentang kematian dari 40 hari, 7 hari, 3 hari, di hari H gitu kan tadi semua ya. Maka kenapa orang pada saat kematian di hari H itu dia gelisah? Karena kamu sudah menyaksikan wajahmu seperti apa, kampungmu seperti apa, tempat hijrahmu terakhir seperti apa, maka kamu itulah menderita di situ sebetulnya. Maka selalu Abah ajak adalah semua, ayo kembali pada Allah, itu adalah supaya kamu bahagia di sini dan bahagia di sana. Karena buta di sini, buta di sana tadi semua. Walaupun kamu sholat kamu 1000 rakaat sehari nggak ada gunanya sebetulnya.
Kalau kamu belum mengerti konsepnya, konsep ketuhanan, tauhid dari semua ya. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Yang hakikat, ayo gunakan syariat. Tapi syariat adalah juga jangan terjebak pada syariat yang kamu pahami saja. Karena apapun syariat. Menyalakan ini pun syariat. Pada saat ketemu Allah syariat dari semua ya. Dari kamu menyadari apapun syariat. Nah, adapun tapi yang paling utama adalah hakikatnya. Yang hakikat jangan lupa syariat, yang syariat adalah sampaikan hakikat. Buat apa kamu makan durian kulitnya? Tapi karena kalau kamu belum bisa menikmati rasanya dari semua ya. Karena sebagaimana pohon durian tujuan akhirnya durian itu harus membuktikan bahwa dia durian gitu, dengan rasa durian gitu. Kalau dia adalah pohon jengkol, di penghujung perjalanannya dia harus berbuah jengkol dan menunjukkan bahwa baunya dari baunya aku jengkol gitu loh. Nah, kalau kita adalah dilahirkan sebagai manusia, bagaimana kita rasa manusia itu? Tadi ruhamau bainahu, menyayangi, memaafkan. Tadi takhallaku bi ahlakillah, menyayangi, memaafkan. Tadi kemudian itulah sahabat kita supaya kita, maka Allah mengatakan walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi Nabi sudah menyampaikan orang bahagia bisa celaka, betul. Saya menyaksikan sahabat orang yang sudah martabatnya tinggi dulu, tapi kemudian saya menemukan orang yang sangat susah. Kemudian saya pelajari dia, ternyata begitu saya tanya, ada pas live-nya, oh ternyata dulu tuh dia bekas orang senang. Tapi kemudian dia lupa. Dia bersyukur pada Allah, akhirnya dia sekarang dilahirkan kembali dalam keadaan menderita. Gitu. Sebagai hukuman daripada apa yang dia tanamnya di kehidupan dulu. Tadi dia pelit, banyak menyakiti. Di sini kok dia banyak disakiti. Ya, itulah kehidupan di sini. Itulah sebenarnya kata Abah juga mahsyar. Hari ini ada hari pembalasan dari apa yang kau tanam. Kau nanam dulu baik, maka hari ini kau akan panen baik. Kalau dulu kau banyak sedekah, hari ini kau banyak memberi. Kalau dulu kau adalah capek, kemudian hari ini kau siap-siap panen. Gitu. Karena ad-dunya majratul akhirah. Tapi jangan lupa, bagi kalian yang sudah punya jabatan, sudah punya bahagia, jangan sampai lupa. Jangan kau sibuk dengan apa yang diberikannya. Karena Abah menyaksikan orang yang dulu adalah anak sultan, sekarang bisa turun menjadi anak tukang beca. Sama saja SIM card yang dulunya ada di Apple, karena kamu adalah menjadi miskin, akhirnya SIM card itu turun ke cinit-nit gitu kan tadi semua. Tapi SIM card yang cinit-nit, Abah menyaksikan seorang anak yang mati adalah di kebun singkong tadi semua, ibunya adalah pedagang singkong. Tapi pada saat dia lahir menjadi cicit seorang sultan tadi semua ya. Dan sebelum lahir pun kamu calon sultan. Tuh, sebetulnya kamu nggak ngerti aja lah. Itu susahnya karena susahnya manusia nggak ngerti. Jadi makanya hari ini juga maka kata Nabi, sesungguhnya orang bahagia asyakiyu adalah asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Yang bahagia bisa celaka, celaka bisa ingat diri kita ini bukan jasad. Diri kita itu ruh. Dan ruh itu dah tidak akan pernah mati. Cuma casingnya, maka kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Hanya pindah saja dari negeri fana ke negeri baqo. Itu kan al-mu'min itu, ruh itu. Maka ruh bisa masuk ke dalam tubuh yang berbeda. Abah sudah sampaikan berkali-kali masalah ini biar juga jelas pada kalian semua adalah wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah pada badan hewan semua ya. Wa kullama kanatil kal arwahu aksyara syaqawatan wa istiqaq lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhsha wa aksyara syaqan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih buruk lagi. Surat Al-Isra ayat 51. Dia mengatakan kata Allah bahkan yakburu menjadi binatang yang tidak pernah kamu bayangkan wujudnya, sahabat. Maka ayolah mari kita berbahagia. Yang pertama nikmati nikmatul ijad, nikmat dari Allah pada tubuh manusia ini. Gunakan karena inilah pada wujud inilah kamu bisa kembali pada Allah, bukan pada wujud binatang itu atau wujud pohon ya. Ya terserah kalian memahaminya. Maka itulah dikatakan wa amal muqaddasu adalah fil azal minas sa'adati wasaqawati likulli wahidin jami'un kama qala asy-syaidu syaidun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Falaisa li ahadin ayyabahasa fi hadal mabahasi fi syirul qadri yuris zan dikotu. Jadi dikatakan
Dan adapun yang murni dari ajal adalah tentang bahagia dan celaka. Nabi pun berkata, kata asyaidu syaidun fi batni ummihi wasyakiu syakiun fi batni ummihi. Orang yang calon bahagia tetapkan kebahagiaannya dalam perut ibunya. Tapi yang dimaksud ibunya di sini dijelaskan oleh Nabi lagi adalah dikatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud ibu di sini adalah wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam asyakiu wa syaidu fi batni ummihi adalah fal muradu, yang dimaksud adalah minal umma, adalah ummi, adalah majma'al anasir arba'atil lati yatawalladu minal kuwa al basyariyatu fatturab wal ma madaharus sya'adah li'annaha adalah dikatakan muhyiyani, dikatakan adalah sesungguhnya adalah yang dimaksud dengan ummi di situ adalah majma'al anasir, 4 unsur narun hawaun maun turabun. Karena pada saat kamu, tubuh kamu, maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, ke dalam tanah kamu akan dikeluarkan lagi. Nah, keluarnya itu sudah membawa karma, sahabat. Bagaimana caranya? Karena unsur tubuh kita ini dari tanah, tadi maka dari unsur tadi, dari kuprum, perum, dari aurum, mangan, magnesium, kalium, potasium, ya. Unsur 144 unsur termasuk boson tadi semua ya, maka tubuh kita pun akan kembali menjadi mineral tubuhnya itu. Tapi mineral itu kembali akan masuk kepada apa? Padi yang ditanam, pisang yang ditanam, kemudian dimakan lagi oleh bapamu, maka dia akan kembali lagi kepada nutfah, maka kamu akan lahir kembali. Surat Al-Hajj ayat 5 dari semua ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 5 dijelaskan, adalah surat Al-Hajj ayat 5, bagaimana kamu akan dilahirkan, adalah sebagaimana dulu kamu diciptakan. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman adalah ya yuhannas, hai manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan minal ba'as, kebangkitan, pengulangan kehidupan, kada piha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sini kamu dilahirkan, di sini kamu dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Allah berkata, pi raibim, ada namanya fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sungguh kami telah menciptakan kamu dulu. Adalah dengan apa? Min turabin, dari tanah lagi tadi kan. Dari mineral. Masuk lagi ke lewat mangga, lewat duren, lewat pohon pisang, lewat apa. Gitu. Sesungguhnya. Sama saja anjing juga kan begitu. Anjing induk itu juga sama, makan apa? Dari apa? Karena itu maaf, itu juga sama dari unsur ini, maka dia masuklah ke tubuh anjing, maka terlahirlah dia anak sebagai nanti anak anjing dan lain sebagainya. Nah inilah sahabat, nah inilah susahnya manusia karena nggak paham dari semua ya. Maka Allah mengatakan, aku mengadakan kamu sebagai anak dulu, min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin, apa namanya, linubayyina lakum wa nukirru fil arhami manasau summa nukhrijukum. Nah, kemudian dikatakan oleh Allah summa nukhrijukum adalah tiplan sebagai bayi dilahirkan lagi itu. Oa gitu. Nah, itu kamu sebetulnya ada. Nah, kemudian begitu jasad kamu udah siap, tiupkan lagi tuh ruh yang jiwa yang lama. Melanjutkan perjalanan kamu. Nah, si tubuh itu untuk siap menerima karma. Karena si ruh tidak mungkin bisa dicubit pada saat kamu dulu pernah mencubit. Karena disitulah kamu diberikan lagi jasad. Makanya jelaslah di dalam surat surat Yunus ayat 4 ini adalah Allah menjelaskan begitu jelas ayat ini semua ya sahabat. Sehingga bahwa sesungguhnya silakan ya, terserah kamu lah memahaminya. Coba bagi Abah karena kita bisa komunikasi, kita mengerti gitu kan tadi semua. Maka di surat Yunus adalah ayat ayat 4 itu begitu jelas Allah berfirman, ilaihi, kepadanya lah harusnya marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo, adalah kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar dari Allah. Harusnya kita ini, cuma tidak semua orang yang sudah mati itu roji'un, ingat itu. Tidak semua ruh yang keluar dari jasad itu kembali pada Allah. Nah, dilihatlah nanti kamu, tergantung apa yang kau tuhankan. Kau akan kembali kepada ilah yang kau ilahkan tadi semua ya. Kemudian kata Allah, innahu, sesungguhnya Allah, yabda'u, tuh di sini, yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaan. Iya, semuanya programnya dulu pada program Allah. Tapi pada saat kelahiran ulang, ya kamu harus melanjutkan, karena kamu udah acak-acak bukunya. Itulah yang kata Allah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, ibunya lah yang mencatatnya itu.
Nah, kemudian itu yang awal, tapi yang kedua udah kamu sendiri yang ngacak-ngacak di kehidupan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ansaynahu fi imamin mubin. Maka kamu kamu akan dibangkitkan lagi, dan wa naktubu, dan yang kamu sudah catatkan. Allah hanya mencatatkan apa yang kamu lakukan. Yang kemudian pada saat kelahiran wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kemudian lahir kembali digalungkan di lehermu buku yang sudah kau tulis. Sebentar lagi kamu nisfu Sya'ban. Sya'ban kau akan mulai digantungkan satu lembar di kehidupan ini pada lehermu tadi semua ya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Tapi ketika kamu mati dibuka sedikit oleh Allah dari buku itu. Hei, kamu pernah bunuh ya, nanti kamu bakal dibunuh loh. Begitu. Sebetulnya, hei, kamu pernah ngambil duit dia ya, nanti di kehidupan nanti. Maka kata Allah tadi, pada saat kamu kiamat, mati. Nah, ini orang suka kiamat itu hancur bumi. Ya tubuh pun bumi. Karena kamu nggak ngerti menafsirkan Quran, pada saat Allah mengatakan ardi, juga sama, tubuh juga ardi, gitu kan tadi. Dikiranya kehancuran itu hanya kematian. Ya. Maka disitulah sebenarnya kamu harus diingatkan tadi. Kitaban yalqahu kansura ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah ya tuh ini semua. Maka Abah ajarkan bagaimana cara melepaskan karma supaya kamu pernah dibunuh, karena ada kewajiban kamu untuk bunuh dia, untuk melunasi hutang dia. Ingat itu. Maka lebih baik kita memaafkan daripada kita terus terhijab dengan hukum karma tadi semua. Lihat tadi semua, ya kan Arok dibunuh, Tunggul Ametung dibunuh, Toh Jaya dibunuh. Akhirnya mereka itu, lihat juga kerajaan Blambangan, ini dibunuh, ini dibunuh. Lihat juga kerajaan Andalusia, mereka saling membunuh. Tadi semua, itulah yang harus dipahami. Kisah-kisah itu juga harus kamu pahami tadi semua ya. Maka yang terbaik kepada yang Abah sudah pahami, mengajak pada kita semua, marilah kita sekarang adalah menjadi orang yang legowo, memaafkan semua kesalahan manusia. Tuh. Bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit kebutaan di Muharram, supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat, sahabat ya. Maka Abah selalu mengajak kepada kebaikan, menyayangi, memaafkan, terus tadi semua. Maka kata Abah yang terbaik hari ini, maka ayo latih, jangan pelit, semua sodakohlah. Karena insya Allah dengan sodakoh itulah ternyata sekarang Abah menyaksikan dari orang-orang yang kembali, penyebab utamanya karena mereka bahil, ingat itu. Itulah kenapa Allah berfirman dalam hadis qudsi, anna uhibbu ahlas saho, aku sangat sayang dengan orang pemurah. Allah sayang pada orang kaya pemurah, dia berkata wa hubbi, tapi Allah lebih sayang lil fuqara syahi asad, tapi aku lebih penyayang kepada orang miskin yang penyayang. 1.000 rupiah dari orang miskin itu lebih bernilai daripada 10.000 dari orang kaya. Apa artinya 10.000 bagi orang kaya? Maka itulah Allah mengajak mereka, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ayo berbagi ya sahabat. Maka di ayat ini Allah menjadikan adalah dikatakan innahu, sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk. Tapi di sini adalah kalau kita ngerti hurufnya, yabda'u adalah menggunakan hamzah, menunjukkan bahwa sesungguhnya ada copy paste, pengulangan. Ini sebetulnya. Summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali, liyazia, agar dia mendapatkan pembalasan. Ya tadi kan kamu ingin beramal, kamu dapat pahala kan? Kebaikan pada orang, kamu akan sebiji jarah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebetulnya ayat yang tadi surat Al-Isra 13 sama berkaitan dengan tadi kata Allah. Wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi, dikalungkan buku itu. Tadi sebenarnya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada saat kematian kamu dibuka sedikit. Nah, itulah yang pada saat orang itu dia kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yashdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tadi tuh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Disitulah kamu menjerit. Ternyata kamu baru sadar bangun dari tidurmu. Dan kau menyaksikan, saya pernah membunuh di zaman itu. Dan di buku itu kau terpaksa harus dibunuh. Tuh. Dia menjerit. Tadi semua dia waqalal insanu. Itu bukan tentang kehancuran dunia. Dimaksud di situ ardu itu tubuhmu. Ini juga nafsirkan karena nggak ngerti tadi.
Wa qala al-insanu bertanya, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha, pada Tuhan yang menyampaikan kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau. Nah, diperlihatkan kepadamu, hai bulan tuh. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Di halaman ini kau itu pernah menyakiti ya tadi semua. Karena kamu juga pernah pada istrimu, maka terpaksa di sini kamu akan dibalas oleh dia. Kamu pernah nipu orang ini, di halaman ini kamu akan ditipu sama dia. Intinya pemayyakmal miskola darrotin khairoyaro, kau tanam baik kau akan ketemu. Maka Abah mengajak dengan sistem yang Abah pahami hari ini, marilah usah lagi ngomong-ngomong pahala, terus berbuat baik, karena kau akan panen dengan kebaikan itu di kehidupan yang akan datang. Sebelum kau rojiun pada Allah. Karena kata Allah tadi semuanya harus kembali. Makanya di surat 30 Allah berfirman, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu maksudnya kembali lagi di sini. Karena kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari di mana bumi diganti bumi baru, langit diganti langit baru, jasad diganti jasad baru. Tadi semua hunalika, di tempat itu tablu, kamu akan mendapatkan balasan bima aslafat. Apa? Kullu nafsin bima aslafat, tiap-tiap jiwa apa yang dilakukannya sebiji jarah, kau nyubit akan dicubit. Maka hari ini kata Abah, nggak usah marah ada yang menjelekkan kita, itu perbuatan kita. Nggak usah marah hari ini yang menipu kita, percayalah tidak ada debt collector yang salah alamat. Orang Ambon itu hanya datang pada rumah yang punya hutang. Itu bahasanya. Tadi semua kamu suka marah pada orang Ambon, nggak usah marah. Karena dia itu datang hanya kepada orang yang punya hutang. Tidak ada pembunuh datang kepada rumahmu yang bukan kamu pelakunya. Tidak ada orang yang menyakiti orang lain kecuali itu perbuatan diri kita sendiri. Itulah sahabat, maka kenapa dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad yang disalahkan dirinya sendiri. Ya, jadi marilah kita bijaksana memahami tentang kehidupan ini dengan baik. Karena tadi kata Tuhan Abdul Qadir bahwa hidup ini adalah adalah ummi tadi semua ya. Maka dijelaskan dalam Majma'al Anasir Arba'atul Lati yatawalladu minhal quwa al-bashariyatu faturab wal ma'u madaharu sa'adah li'annaha adalah muhyani. Nah, dikatakan adalah sebagai apa? Adalah kemudian imana wal ilmi wat tawadu. Jadi dua unsur adalah tanah dan angin itu adalah unsur untuk kamu bahagia. Ya. Sabda Nabi bahagia dan celaka tadi adalah wa amma qaulu asyaqiyu syaibati ummihi wal murad bil ummah adalah majmal anasir narun hawaun maun turabun. Maka empat unsur tadi akan kembali menyatu pada penyusun tubuhmu itu. Tinggallah tubuhmu itu sekarang cinit-nit. Tuh kan tadi semua. Ya terpaksa ruhnya kamu masukin lagi ke cinit-nit itu. Karena semuanya disusun tadi kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruh faqa'u lahu sajidin. Nah, terpaksa ruh itu masuk tuh ke cinit-nit. Tadi semua karena kamu tidak gunakan tubuh ini dulu sebagaimana mestinya, sejalan. Akhirnya nanti turun lagi. Dari summa radadnahu asfala safilin, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah begitu sampai cinit-nit. Ini kata ruh kemana lagi ya? Terpaksa aku masuk pada tubuh kodok gitu kan tadi. Pohon, batu, tadi semua ya. Bahkan genderuwo tergantung ilah mana. Itulah kenapa disuruh sholat tadi semua. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, tanha mencegah kamu jadi binatang bahimia. Tapi bagaimana kamu akan ngerti sholat khusyuk kalau sholatnya kulit? Karena kulit itu harusnya dibuang. Kulit durian itu bukan untuk dinikmati. Jadi Islam itu bukan untuk dinikmati. A'yan khorjiah itu, cangkangmu itu harus dilepaskan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Dari awal. Karena inilah yang nanti akan menjadikan neraka lagi kepada tubuh kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuh. Bahkan kamu tidak akan pernah bisa khusyuk dengan sholat syariat. Karena khusyuk itu tentang bab hakikat. Khusyuk itu bab hakikat. Ingat itu. Mana mungkin tubuhmu bisa khusyuk dari semua. Ya, maka di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi muridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha ra'a dzalika faulaika terus
tadi, ya, dan terus tadi semua, ya, sampai ujung. Barulah kamu adalah sampai jannatul firdaus hum fiha khalidun. Tuh. Kalau kamu benar tadi semua, ya. Jadi inilah kenapa kita harus sholat syariat dengan tubuh ini, karena tubuh ini adalah harus disolatkan tadi semua. Tadi semua, ya, disolatkan, ya, baik secara sholatul tadi hafidu ala sholawati wa sholatil wusta, tiga-tiganya kamu satukan. Tapi yang paling utama adalah tadi adalah sholat pada daging dan rasa daripada dirimu tadi semua. Yang luar itu Adam. Nah, ini sekarang kan orang merasa sholat dari semua, merasa soleh, merasa mulia. Tidak akan pernah kamu khusyuk dengan tubuh ini. Ingat itu sahabat. Karena tubuh ini bukan tempat khusyuk. Khusyuk itu adalah datangnya dari ruhmu, jiwamu yang sudah tenang, ya, yang sudah tidak bondal-bandil tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu udah jelas ayatnya kepada kita semua. Jadi tidak bisa dipisahkan adalah Islam pada tubuhmu, iman pada apa namanya? Islam pada kulitnya, iman pada dagingnya, ihsan pada rasanya. Tuh, ya. 5, 6, 12 dari semua. Maka kamu akan berjalan 12 jam siang dengan tubuhmu, 12 jam malam dengan batinmu. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali. Kenapa disebutkan anta ikshirun wa ghali? Karena engkau sudah pohon ikshir yang mahal, tanaman surga. Anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Nabi pada tubuhmu, ya Rasul pada ruhmu. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi ya Muhammad. Bukan dari semua, ya. Ya, indah sahabat. Jadi sebetulnya kalau kamu ngerti semuanya, indahlah apapun yang kamu bacakan dari semua pada dirimu. Jadi itu ya kurang lebih sahabat yang berkaitan dengan ibu. Maka hari ini kata Abah juga bagi kalian, kembali lagi kepada hadis yang tadi adalah, marilah kalau kalian sebagai seorang ibu, marilah kita tunjukkan, ciptakan surga bagi anakmu. Jadilah seorang pemaaf. Lihat bagaimana seorang ibu yang ditanya oleh Imam Syajili. Ibu, kenapa ibu datang ke saya? Karena saya ingin punya anak ya Syekh. Apa ibu yakin anak yang ibu dambakan itu akan menyelamatkan ibu? Saya tidak tahu. Apa ibu yakin anak ibu itu akan nurut sama ibu? Saya juga tidak tahu. Apa ibu yakin anakmu bisa membahagiakan? Juga saya tidak tahu. Terus kenapa ibu ngotot minta saya mendoakan ibu supaya punya anak? Karena kata si ibu itu, saya tahu bahwa rasa cinta saya kepada dia pasti akan menutup segala kesalahan dia. Nah, itulah kata Imam Syajili, ibu percayalah, Allah 1000 kali dari itu kepada kita semua. Tuh.